Nama Tante Filza. Tante kerja di Bank Mandiri sebagai kepala cabang di Jakarta. Jadi feel free apa yang mau diketahui tentang produk bank. Jadi yang kami ingin cari tahu sekarang itu tentang kayak produk dan jasa yang diberikan oleh bank. Yang pertama misalnya seperti produk kredit aktif. Ini kalau nggak salah kan ada 4 ya. Boleh dijelaskan nggak masing-masing gitu? Sebenarnya kalau di bank sebutannya nggak pernah sih ada produk kredit aktif atau lain-lain. Kita langsung di Oh. produknya aja apa. Kalau kredit aktif itu kan memang produk yang dibutuhkan nasabah. Kita sebutin nasabah ya. Kalau kalau perusahaan kan biasanya klien, kalau bank biasanya nyebutin nasabah. Itu biasanya memang mereka gunakan untuk lebih produktif gitu, mau kredit produktif atau misalnya buat investment, buat investasi dan juga modal-modal usaha mereka gitu. Sebenarnya sih kalau disebutin kayak tadi ada kredit dokumenter, kredit reimbursement itu salah satu produknya itu kayak produk trade ya. Produk kalau kita sebut kalau tante sih biasanya lebih seringnya berhubungan dengan kredit reimburse atau kita sebut dengan LC. LC itu letter of Oh. credit. Gitu. Nah, kalau letter of credit itu memang sebuah apa ya namanya ya? Kredit aktif yang memang digunakan biasanya untuk perdagangan internasional. Beda, ada yang namanya LC, ada yang namanya SKBDN. Bedanya adalah kalau LC digunakan untuk perdagangan internasional, baik dia kedua belah pihak itu antar negara ataupun barangnya antar negara. Sedangkan kalau SKBDN itu perdagangan yang terjadi dalam negeri. Gitu. Itu sama-sama bisa disebut dengan credit reimbursement. Nah, memang kalau LC ini sendiri apa namanya dikeluarkan oleh bank yang memang biasanya terjadi kalau antara penjual dan pembeli itu tidak memiliki kepercayaan. Jadi di tengah-tengahnya ini kami yang menjembatani. Misalkan, oh kita mau impor, mau ekspor, tapi barangnya dari China nih, kita belum kenal. Nah nanti bank, kalau memang si pembeli itu belum trust ke penjualnya, kita bisa menengahi. Nanti saat barang dikirim, bank ini ngecek nih dokumen-dokumennya apakah sudah oke, baru nanti akan dibayarkan oleh nasabah kami. Gitu. Beda lagi sama kredit dokumenter nih. Kalau kredit dokumenter memang kredit yang kita berikan tapi based on dokumen-dokumen berharga yang dimiliki oleh nasabah. Nah, kalau Oh, hmm, apa rekening nih? koran? Rekening koran tadi ada apa? Kredit rekening koran, sebenarnya kalau kredit rekening koran tante kurang paham ya karena nggak ada tuh namanya produk kredit rekening koran kalau di prakteknya ya. Kalau mungkin di ilmunya tante kurang kurang tahu, tapi mungkin tuh memang pinjaman yang istilahnya dia jangka pendek juga fleksibel yang memang kalau rekening koran itu kan biasanya berhubungan baik di tabungan ataupun di giro gitu. Mungkin memang kredit yang kita berikan yang bisa bank berikan, tapi memang agunannya itu bisa bentuknya cek giro atau mungkin saving account mereka gitu ya. Memang Oh. biasanya sih kalau kredit-kredit seperti ini memang dia jangka pendek dan juga memang lebih fleksibel. Kalau misalnya tentang kayak deposito, giro, terus deposit on call sama loan deposit boleh jelaskan nggak? Tante jelasin dulu ya prakteknya di bank itu memang ada yang kita sebut sebagai tabungan giro deposito. Kita biasanya nyebutnya DPK. Eh, DPK itu dana pihak ketiga. Nah, kalau kita sebut dengan tabungan giro deposito itu dibagi dua klasifikasi lagi. Ada yang namanya tabungan, ada yang namanya giro. Tabungan dan giro itu adalah kasa atau current account, saving account yang memang kita berikan sebagai atau kita sebut sebagai dana murah. Karena biasanya rate dua produk itu tidak terlalu besar. Beda dengan deposito. Deposito biasanya kita berikan rate lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan juga giro. Bedanya apa? Semua ini adalah produk untuk saving, untuk nasabah saving. Bedanya kalau tabungan itu eh, mereka incarannya ke nasabah-nasabah individual yang memang gunanya untuk nyimpan uang mereka aja. Mereka nariknya bisa by ATM, mereka bisa nariknya eh, melalui teller di bank atau bisa juga mobile banking mereka. Kalau di kita kan namanya Livin by Mandiri. Nah, itu biasanya memang bunga yang kita berikan itu kecil, nggak sebesar deposito gitu. Nah, untuk dana murah lainnya yang tadi giro, giro itu juga sama, dia itu untuk simpanan dalam bentuk rekening juga, dan namanya rekening giro juga, tapi penarikannya itu dia tidak bisa menggunakan ATM atau mobile banking. Mereka itu nanti penarikannya melalui cek dan juga bilet giro. Lalu bedanya sama deposito, kalau deposito itu biasanya kalau tabungan sama giro itu lebih fleksibel. Nasabah mau mengeluarkan uang kapanpun itu bisa. Nah, kalau deposito itu dia simpanan juga, tapi biasanya jangkanya lebih panjang. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 12, 24 itu juga ada. Nah, biasanya dia nggak fleksibel, nggak bisa ditarik kapanpun seperti tabungan dan giro. Dia tergantung dengan placement mereka. Bunga yang kita berikan pun, bank berikan pun juga lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan giro. Karena istilahnya mereka memang penempatannya dananya dana idle. Dan idle itu memang dana yang tidak mereka gunakan. Tidak mereka gunakan untuk operasional. Nah, kalau deposito ada satu lagi, ada namanya deposito on call. Nah, kita sebutnya biasanya, Itu apa biasanya ya? singkatannya sih kalau di bank DOC ya. DOC itu biasanya memang placement deposito juga, sama dia berjangka, tapi dia lebih fleksibel. Tadi kan kalau deposito dia nggak fleksibel kan, mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sesuai dengan apa namanya placement mereka gitu, sesuai dengan perjanjian kita di awal. Nah, kalau deposito on call itu biasanya dia jangkanya lebih pendek. Kalau di Mandiri itu kalau nggak salah ya, 1 hari 2 hari pun bisa, maksimalnya tapi 30 hari. Biasanya jumlah dananya juga harus lebih besar dibandingkan dengan deposito. Kalau deposito di Bank Mandiri 1 juta pun bisa kalau di mobile banking. Tapi kalau di bank, teman-teman datang ke bank itu minimal 10 juta. Nah, kalau deposit on call itu jumlahnya lebih besar, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar gitu. Jumlahnya lebih besar, apa namanya?
jangka waktunya lebih pendek, dia maksimalnya di 30 hari. Penarikannya lebih fleksibel dia, karena kan namanya deposito on call. Kalau misalkan kita ditelepon minta dicairin, bisa langsung dicairin. Nah, kenapa kita Oh, bisa ada deposito on call? Karena memang nasabah-nasabah mau rate-nya lebih tinggi, bunganya lebih tinggi dari tabungan, tapi dia kita berikan lebih rendah dari deposito. Jadi tabungan, deposito on call, deposito. Bentuk rate di begitu. nasabah, oh uangnya perusahaan biasanya yang DOC itu biasanya perusahaan, nggak pernah individu kayak teman-teman atau saya gitu. Biasanya yang pakai DOC itu nasabah-nasabah perusahaan. Itu biasanya, oh ada dana idle nih, dana yang nggak lagi saya pakai. Saya butuh bisa pakai 7 hari ke depan baru saya pakai. Tapi saya mau rate yang lebih besar. Nah itu biasanya nasabah-nasabah perusahaan milihnya deposito on call. Gitu. Kalau Cukup jelas misalnya nggak? jelas. Kalau misalnya loan deposit ada nggak di Mandiri itu? Loan Istilah. deposit tuh berarti, oke, kalau loan deposit tuh mungkin saya mikirnya eh, pemberian pinjaman, kita berikan pinjaman, tapi agunannya deposito. Jadi nasabah saya atau nasabah perusahaan biasanya sih nggak pernah ya perorangan pakainya loan deposit. Biasanya seringnya perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang memang modalnya cukup besar, itu mereka butuh pinjaman dari bank. Agunannya itu nggak ada aset lainnya nih, nggak ada rumah, nggak ada ruko dan lain-lain, tapi mereka punya deposito. Deposito misalkan 1M, 2M gitu kan. Nah, itu mereka jadikan agunan ke bank, nih saya punya deposito sekian, nanti bank itu memberikan kredit ke mereka, biasanya 1 banding 1. Kenapa biasanya Oke. nasabah lebih milih loan deposit? Itu karena mereka kan butuh perputaran ya. Mereka butuh perputaran untuk operasional bisnis mereka, tapi mereka juga mau tetap dapat bunga dari deposito. Jadi spare antara yang harus mereka bayarkan ke kita dengan apa yang akan mereka dapat. Jadi ada spare-nya, mereka ngitungnya seperti itu biasanya. Misalnya istilah diskonto sama inkaso itu ada nggak? Diskonto dan inkaso. Kalau diskonto tuh Inkaso. biasanya di trading sih, di LC tadi. Kalau misalkan diskonto itu kan potongan ya. Jadi, atau bisa juga digunakan untuk percepatan pencairan LC. Yang tadi kredit biasanya kalau kan ada trading nih. Mereka trading itu kan jual beli barang import ekspor yang memang dari luar. Maksudnya ada penjualan internasional gitu. Nah, biasanya kalau apa kalau misalkan mau ada percepatan untuk pembayaran dari si pembeli itu, bank bisa memberikan diskonto atau percepatan untuk pembayaran. Jadi kita 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 lakukan percepatan, istilahnya seperti itu sih. Oh, itu diskonto. Iya. Kalau Kalau inkaso tadi, inkaso itu, inkaso saya jarang jalanin ya. Setahu saya sih kayak layanan, ini setahu saya ya, karena saya nggak berhubungan sama inkaso. Inkaso diskonto tuh saya jarang jarang nanganin lah istilahnya. Kalau setahu saya kalau inkaso itu kayak layanan yang kita berikan untuk memang menagih nih, nagih pembayaran dari pihak ketiga atas kayak instrumen-instrumen yang kita berikan, kayak misalkan apa namanya, kita memberikan layanan untuk penagihan cek, biliet giro, atau misalkan wesel-wesel yang memang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jadi kita kayak kayak apa namanya, kayak ada layanan penagihan lah istilahnya. kalau misalnya garansi bank ini di Mandiri ada apa aja? Garansi bank itu kan produk yang memang dikeluarkan sebagai jaminan. Istilahnya kalau misalkan ada nasabah yang dia datang ke bank nih, saya mau ada project, mau tender project A, B, C. Tapi mereka minta surat garansi dari bank kalau memang nasabah tersebut itu mampu untuk melaksanakan proyek tersebut. Gitu. Bank garansi itu namanya juga bank garansi ya. Jaminan yang memang kita terbitkan, Bank Mandiri terbitkan kepada penerima bank garansinya, nasabah kami, yang dimana kita itu menjamin bahwa pihak tersebut atau nasabah kami itu memang mampu untuk istilahnya memenuhi kewajibannya, dan jaminan ini biasanya digunakan untuk kayak mengurangi risiko lah kerugian yang mungkin terjadi kalau nasabah kami itu tidak memenuhi kewajibannya atau disebut wan prestasi. Kami kan lagi mempelajari tentang bank-bank ya di SMA. Bank itu dikelompokkan jadi 4 kalau misalnya kepemilikannya ada yang negeri, swasta, campuran, sama internasional. Nah, boleh dijelaskan nggak perbedaan garis besar mereka itu apa saja? Kalau produk biasanya sih beda tipis ya, nggak mungkin sih di kita ada, di mereka nggak ada. Tuh biasanya produk-produk bank, namanya kita juga produk jasa keuangan, biasanya kurang lebih sama. Mereka pasti punya tabungan, punya giro, punya deposito, punya DOC, punya LC, itu mereka pasti juga punya. Cuma memang kalau bank pemerintah otomatis berarti saham pemerintahnya cukup lebih banyak nih, cukup mendominasi. Beda-beda. Mandiri berapa, misalnya apa namanya, saham pemerintah di Bank Mandiri berapa, saham pemerintah di BNI berapa, kepemilikannya memang pemilikan pemerintah gitu. Kebanyakan memang sahamnya di pemerintah. Aku mau nanya, kan di bank itu ada yang namanya safe deposit Box. deposit box ya. Heeh. Kenapa? Tata Itu tuh mau SDB. apa itu? Oh, SDB itu gampangnya dia kayak layanan penyimpanan barang berharga sih. Kayak misalkan Tata punya emas, Tata punya apa namanya, surat-surat tanah mau disimpan di kotak yang lebih aman. Itu di bank ada buat nyimpan, ukurannya macam-macam. Ada yang kecil, sedang, besar. Misalkan Tata punya logam mulia mau disimpan di rumah, takut hilang nih. Nanti tante main tante ambil gitu kan, takut hilang, mendingan Tata simpan di SDB, itu bisa. SDB itu cuma kotak penyimpanan kok.
Ada Oh, harga-harga kecil berapa, sedang berapa, besar berapa gitu. Dan nggak di semua cabang ada. Di semua oh. bank ada, misalnya Mandiri pasti punya, BNI pasti punya, tapi tidak semua cabang ada. Jadi cuma di cabang-cabang tertentu dia punya si SDB ini. Gitu. Halo semuanya, jadi kalian tahu nggak sih apa itu OJK? OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Artinya apa? Jadi OJK ini adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan. Dan lembaga ini adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Nah, OJK ini juga didasari atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi didirikannya OJK? Jadi sebenarnya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena munculnya kekecewaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia setelah krisis ekonomi 1998. Yang kedua, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Karena dua alasan utama tersebut, akhirnya OJK pun didirikan, tepatnya pada bulan Agustus 2012. Setelah itu dibentuk pula tim pembantu Dewan Komisioner OJK. Untuk perkembangannya bisa dilihat sebagai berikut. Pada Desember 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada Maret 2013, dibentuknya tim peralihan perbankan dari BI ke OJK. Pada 31 Desember 2013, OJK secara penuh mengawasi kinerja perbankan. Pada 1 Januari 2015, OJK mulai mengawasi lembaga keuangan mikro, atau disingkat LKM. Yang selanjutnya adalah tujuan dari lembaga OJK. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan dari lembaga OJK terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan yang ketiga, untuk mampu melindungi kepentingan konsumen. Adapun visi dan misi dari lembaga OJK, yang dimana visi dari lembaga OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional dengan daya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Ada pula misi dari lembaga OJK, itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, lembaga OJK itu berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, emang apa aja sih kewenangan dari lembaga OJK? Nah, wewenang atau ruang lingkup dari lembaga OJK itu sendiri adalah yang pertama untuk mengatur, kedua untuk mengawasi, dan juga yang ketiga untuk melindungi. Nah, jadi lembaga OJK itu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasannya terhadap beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua adalah kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, dan yang ketiga adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, yang keempat adalah kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan IJK lainnya, yang kelima adalah kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto, yang keenam adalah pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen, dan yang terakhir adalah kegiatan sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistematik konglomerasi keuangan. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK ini berlandaskan pada beberapa asas. Yang pertama, yaitu asas independensi, yakni independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas profesionalitas, integritas, dan juga akuntabilitas. Nah, yang pertama adalah asas profesionalitas. Nah, asas profesionalitas yang dimaksud di sini adalah bahwa OJK itu akan mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah asas integritas. Asas integritas OJK adalah prinsip yang menegaskan bahwa OJK akan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan tugasnya. Asas ini menunjukkan bahwa OJK berkomitmen untuk bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas OJK berarti setiap kegiatan dan hasil akhir OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini memastikan OJK bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.
Nah, kalau tentang keuangan, tidak semua lembaga keuangan itu adalah bank. Ada lembaga keuangan non-bank. Ia didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan dana secara lebih efisien yang berujung ke perkembangan pasar. Lembaga keuangan non-bank memiliki banyak jenis. Contohnya adalah pasar modal atau sering dikenal sebagai pasar saham. Ini merupakan wadah penghubung antar pemilik dana dan pembutuh dana. Misalnya nih, kalian sebuah pengusaha yang memiliki perusahaan. Untuk mengembangkan perusahaan kalian membutuhkan dana. Maka kalian akan mengkontak investor untuk membeli persentase perusahaan kalian dengan dana. Nah, dengan itu, sang investor akan memiliki persentase perusahaan kalian. Dan jika perusahaan kalian mengembang, maka semuanya untung. Kamu sebagai pengusaha akan mendapatkan dana untuk mengembangkan perusahaan, dan sang investor akan mendapat uang lebih banyak karena dia memiliki perusahaan kalian yang berkembang secara lebih gede. Terus, ada lagi yang namanya asuransi. Asuransi merupakan sebuah perjanjian antara nasabah atau kalian dengan perusahaan asuransi, di mana kalian akan membayar premi atau uang bulanan kepada perusahaannya, dan jika terjadi sebuah resiko, misalnya kecelakaan atau suatu bencana, perusahaan akan mengganti rugi hal-hal yang rusak ke kalian. Lalu ada yang namanya pegadaian. Ini merupakan lembaga keuangan yang hanya memberi utang jika ada sebuah jaminan. Biasanya berupa barang yang digadaikan. Misal, ada seseorang yang meminjam uang. Dia akan menggadaikan suatu barang, misalnya emas. Emasnya itu akan dikembalikan jika orangnya ini berhasil melunasi hutangnya. Jika tidak, emasnya akan menjadi milik perusahaan yang meminjamkan uang tersebut. Biasanya, barang yang digadaikan ini harus sama value-nya dengan uang yang dipinjamnya itu. Ada juga yang namanya anjak piutang. Misalnya, ada perusahaan A, dia meminjamkan uang ke perusahaan B. Tapi tiba-tiba perusahaan A-nya ini butuh uangnya lagi. Cuman dia nggak mau nunggu perusahaan B untuk lunas, dia butuhnya sekarang. Maka perusahaan A akan menjual piutangnya atau uang yang perusahaan B itu pinjam dari perusahaan A kepada perusahaan C dengan harga yang lebih murah dengan suatu diskon. Lalu perusahaan C-nya ini yang akan menagih perusahaan B-nya. Jadi kayak menjual beli sebuah tagihan utang. Kita lanjut kepada leasing. Leasing merupakan solusi pembiayaan yang memudahkan individu atau perusahaan untuk menggunakan barang modal tanpa harus langsung membelinya. Menurut OJK, leasing memungkinkan penyewa untuk memanfaatkan barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa secara berkala. Selanjutnya, ada lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selanjutnya ada dana pensiun. Nah, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun. Selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan terakhir, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun ini menyelenggarakan program pensiun dan pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, kita lanjut ke fintech. Fintech atau teknologi finansial adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial, terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Teknologi finansial mengurangi jenis transaksinya secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Kegiatan transaksi dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan, transfer keuangan dengan aplikasi perbankan, bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Nah, yang terakhir ada modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dengan mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Istilah ventura berasal dari kata venture yang apabila secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai suatu usaha. Umumnya pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham daripada perusahaan pandangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula.